Dan tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap. Sebahagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik ini. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap. Sebahagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik ini. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Kalaupun itu terjadi, saya bersyukur. Kalaupun itu dianggap tidak, saya juga bisa memahami itu. Tapi hal yang menjadi tingkat kepedulian saya yang paling utama, terlalu mahal sebuah nilai persatuan yang telah kita miliki sebagai satu bangsa untuk terusakkan atau dirusak oleh hanya kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, bahkan mengatasnamakan absolut kebenaran. Sebuah periodisasi yang kita lalui hari ini karena masa lalu, dan masa depan karena hari ini. Sebuah rangkaian panjang perjalanan kehidupan. Maka ketika semua judgement kesalahan ditujukan kepada siapa saja terhadap apa yang dikesankan masa lalu yang salah, apa itu artinya terhadap persiapan kita menyongsong masa depan anak dan cucu kita ke depan? Wawasan perspektif pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa yang besar, bangsa yang telah mendapatkan anugerah, karunia oleh Sang Maha Pencipta, yang tidak semua bangsa-bangsa lain memilikinya di permukaan bumi ini. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, kalau kita tidak pintar, tidak mampu untuk mensyukurinya. Alam akan bereaksi untuk itu. Maka semua nilai-nilai kesombongan, absolut kebenaran, judgement kesalahan pada siapapun itu, bangsa ini berharap banyak. Sudahin itu. Bangkitlah untuk menatap masa depan bangsa ini yang memerlukan kerjasama, sinergitas, kekuatan, saling bahu-membahu tanpa memandang, membedakan suku, agama, apapun itu latar belakangnya. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Nasdem menempatkan pemikiran-pemikiran dan perspektif seperti ini karena dia yakin dan percaya nobody is perfect. Tidak ada siapapun yang sempurna, termasuk diri yang berbicara ini, ataupun siapapun yang sedang berkuasa saat ini. As human being, kita punya kelebihan, tapi kita juga punya banyak kekurangan. Tugas kita bersama untuk membuka mata hati dan kata hati kita
tempatkan pikiran-pikiran positif thinking kita ke depan. Negeri membutuhkan kita semuanya. Menjauhkan kita daripada seluruh inisiasi pikiran-pikiran yang memang menjudgment, yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan, yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit. Sayang seribu sekalian. Kita harus mampu bangkit untuk mampu berkompetisi menghadapi kompetisi besar kehidupan ini. Apabila tidak, kita akan semakin tertinggal. Walaupun seluruh anugerah karunia yang telah ada pada negeri kita ini, dengan posisi yang strategis, demografis yang besar, sumber daya kekayaan alam yang hebat, itu bisa terkalahkan oleh karena ketidakmampuan kita mengelola cara berpikir yang sehat. Tidak ada waktunya lagi bagi kita untuk berpikir dan memberikan toleransi kepada pikiran-pikiran yang intoleran. Toleransi adalah kepada yang juga memberikan toleransi. Sejatinya nasionalisme, sejatinya pikiran-pikiran kebangsaan itu adalah melekat dengan sikap-sikap yang penuh toleransi. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Nasdem. Maka pikiran-pikiran yang mengajak kita untuk berlari sedikit pun dari komitmen nilai-nilai konsistensi kebangsaan kita, kita tidak akan beri tempat itu. Nasdem tetap merupakan garda yang paling terdepan mempertahankan ideologi kebangsaan ini. Keputusan Partai Nasdem dan keputusan Saudara Anies Baswedan untuk dicalonkan ini sebagai hak konstitusional mereka. Kami tidak cawe-cawe, kami tidak ikut campur. Setiap partai politik punya mekanisme sendiri-sendiri untuk bisa menetapkan, memilih atau mencalonkan calon-calon yang nanti akan masuk dalam kontestasi tahun 2024. Jadi yaitu, dan saat ini kita semua sedang dalam situasi duka. Saudara, Partai Nasdem telah mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Pengamat menilai keputusan Nasdem mengumumkan bakal capres dapat menstimulus partai lain sehingga politik 2024 akan makin dinamis. Dan tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap. Sebahagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini.